Solo memiliki potensi sampah yang sangat besar. Di antaranya adalah sampah organik. Sampah organik bisa digunakan untuk budidaya maggot. Ingin tahu cara budidaya maggot? Ikuti tayangan berikut. Kita mulai budidaya itu mulai dari proses penetasan telurnya. Sebelumnya kita budidaya telur sendiri, kita ambil telur dari kandang BSF. Itu habis kita ambil, kita serut, kita timbang. Untuk penetasan kita, satu box penetasan itu kita dengan berat 5 gram. Prosesnya, dedak begatul kalau ukuran berat 5 gram, kita cukup menggunakan 2 on dedak, itu dibasahin, sarane diulet gitu sampai kalis gitu. Terus ramnya itu ditaruh di atas dedak yang basah dan di atasnya dikasih tisu. Nah, telurnya itu baru ditaruh ke atas tisu itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghindari telur BSF itu menetas dan lari dari bak itu, di sekeliling bak itu yang di dalam kita taburi dedak kering. Untuk bak penetasan itu jangan lupa kita kasih jumlah telurnya berapa gram dan tanggal kita pengambilan telur gitu. Jadi kita untuk bisa mengetahui umur maggotnya itu berapa hari, dan untuk istilahnya 5 gram itu perlu ditebar ukuran biopun berapa ukurannya, itu biar nanti untuk pemberian pakannya kita bisa mengaturnya lebih gampang. Itu selama kita ditaruh bak itu, telur akan menetas selama sekitar 3 hari. Dan kita untuk penetasan gitu kita harus ditaruh di tempat yang aman. Kalau bisa ditutupin, jangan sampai ada lalat ikut bertelur di bak penetasan gitu. Jangan lupa kita selalu mengecek seenggaknya tiap 2 hari sekali apakah media yang untuk penetasan itu kering. Kalau kering kita bisa menyemprotkan dengan air. Setelah 7 hari, itu proses pemindahan ke biopun pembesaran dengan cara di biopun itu kita kasih makanan dulu. Ya, makanannya berupa sampah organik, sisa makanan rumah tangga atau sayur-sayuran, sisa-sisa sayuran dari pasar itu bisa, dan itu lebih baik kita haluskan dulu. Itu lebih baik untuk maggot, mempercepat pertumbuhan. Setelah kita ratakan, baby maggot kita taburkan di atasnya dengan rata biar semua maggot itu istilahnya makannya rata gitu. Setelah kita masukkan ke biopun pembesaran, itu baru kita kasih makanan bisa tiap hari, tergantung makanan yang kita berikan gitu. Kalau untuk ukuran biopun 1x1 dengan telur BSF tadi ukuran 5 gram, tiap hari kita cukup kasihkan sehari itu 5 kilo makanan sampah organik. Ya 5 kilo sampai 10 kilo aman. Karena kalau kebanyakan makanan kan nanti mungkin hasil akhir pemanenan gitu agak becek. Lebih baik kita bisa mengira-ngira sekiranya 5 kg itu tiap hari pemberi makannya. Dan
2 hari sekali gitu kita perawatan ke medianya gitu, ambil sisa-sisa makanan yang nggak dimakan oleh maggot, dan itu biar nggak menimbulkan amoniak. Untuk pembesaran maggot kita bisa menggunakan biopon model rak dan bisa memanfaatkan kotoran di bawah kandang ayam. Artinya kita bisa memanfaatkan ruang atau tempat yang sempit sangat efisien. Untuk proses pemanenan, kita memisahkan maggot dengan media maggot. Cukup kita menggunakan ayaan untuk memisahkan kasgot dengan maggotnya. Dari proses pemanenan itu, kita mendapatkan maggot fresh, siap dijual dan dikonsumsi ke ternak, dan mendapatkan sisa maggot atau kasgot untuk pupuk tanaman. Untuk saat ini permintaan maggot untuk peternak-peternak itu sangat banyak. Karena maggot itu kan banyak mengandung proteinnya, dan dari segi harga kan lebih murah dibandingkan dengan pelet gitu. Kalau kita untuk ternak lele gitu bisa menghemat sekitaran 30% sampai 50%. Untuk telur BSF-nya 5 gram, kita bisa mendapatkan maggot fresh sekitar 10 kg maggot fresh. Gitu. Kalau di pasaran kita jual sekitar 7.000 sampai 8.000. Fase pemanenan sebagian kita panen sebagai maggot fresh dan sebagian kita untuk menjaga siklus kita jadikan pupa. Ya. Proses berpupa itu sudah tidak makan dan warna berubah mulai kecoklatan, dan itu mencari tempat yang kering yang nyaman untuk menjadi pupa. Dan setelah menjadi prepupa itu kita ambil dan kita masukkan ke kandang BSF. Untuk media yang untuk menjadikan prepupa itu sebagian sisi dari biopon itu diberi kemiringan, bertujuan untuk migrasi prepupa itu ke tempat yang kering itu dan kita panen. Setelah menjadi pupa kita masukkan ke kandang BSF, kita taruh ke box pupa namanya. Di situ ada tempat yang gelap untuk mempercepat proses pupa menjadi lalat. Di situ ada dikasih lubang sedikit dengan tujuan untuk lalat BSF itu keluar dari box pupa itu. Itu selama 2-3 hari lalat BSF melakukan proses kawin. Setelah kawin yang jantannya mati, dan sekitar 2-3 hari betinanya bertelur dan betinanya juga mati. Dan telurnya itulah yang akan kita budidayakan kembali. Tidak sulit kan? Tidak ada kata kelaparan bagi orang yang mau bekerja keras. Maggot bisa dikembangkan di lahan sempit. Nah, mari kita budidayakan maggot.